Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. RRI Net, radio visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. (91,2 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Lintas Jakarta Sore Pro 1 Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.
Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Inspirasi. Kita masih ada di Lintas Jakarta Sore, pendengar, bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan mulai di jam 5 sekarang ini sampai dengan jam 7 malam hari nanti, Anda juga bisa menyaksikan siaran ini di RRI Net Radio Visual ya, pendengar. Salah satunya bisa Anda akses di UCTV channel 130, kemudian juga di Nin Media channel 20, dan juga di X Media, serta juga di portal www.rri.co.id, dan juga di aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda download di smartphone Anda. Sore hari ini, pendengar, di perayaan Hari Raya Imlek ya untuk tahun 2021, kami akan menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbincang tentang Untukmu Negeri Kami Berbakti dan juga Peduli. Untuk narasumber yang pertama yang saya akan ajak untuk ngobrol itu adalah Dr. Ratnawati Susanti, SPDMM dari kalangan akademisi. Selamat sore, Mbak Ratnawati. Sore, Susanto. Susanto, maaf. Ternyata ada kesalahan nama ya. Maaf ya, Dr. Ratnawati Susanto, SPDMM, seorang akademisi. Mbak Susanti lagi kan. Mbak Ratnawati, gimana kabarnya hari ini? Lagi ngerayain Imlek? Iya, betul. Gimana, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, oke. Mbak Ratnawati, gimana perayaan Imlek tahun ini? Ya, memang tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya kita masyarakat Tionghoa di Indonesia itu kan guyup ya, biasanya guyup, ketemu, kumpul-kumpul. Memang harus mengalami sebuah perubahan. Jadi kita memang harus protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita memang berbeda caranya, kita tetap jaga jarak, jarak sosial ya, tapi kita melakukan dengan ya video call, kemudian juga kita pakai Zoom, jadi itu yang bisa kita tetap pertahankan di tengah-tengah keguyupan kita. Mungkin di kami tetap ngumpul, terbatas gitu kan ya, bergantian, jadi hanya menjenguk sekitar keluarga ibu dan mertua. Mbak ngerasa sudah lakukan begitu ya untuk Indonesia begitu? Iya, karena saya adalah akademisi, dalam hal ini adalah dosen yang memang muaranya awalnya dari juga guru. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita itu mengedukasi terutama diri kita sendiri dulu untuk bisa menjadi contoh bagi anak-anak mahasiswa kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara melalui bidang pendidikan. Nah, utamanya adalah bagaimana kita menyelaraskan hak kita, kewajiban kita dengan hak kita. Kemudian juga tidak selalu bahwa keinginan harus menjadi bagian yang kita tuntut, tetapi bagaimana kita sebagai warga negara, bagian dari individu, anggota keluarga, masyarakat itu bisa menjaga keutuhan negara kita. Nah, seperti saatnya hari ini, misalnya dengan Imlek ini, ya bagaimana kita tetap bisa merayakan Imlek sebagai sebuah keguyupan kita, sebuah tradisi, tetapi juga tetap menjaga bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara dengan yang namanya aturan tatanan tentang protokol kesehatan, sehingga bukan hanya kita menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjaga orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, sebagai seorang akademisi, Mbak, tantangan untuk tetap bisa berbagi ilmu di tengah pandemi yang Mbak Ratnawati hadapi seperti apa? Ya, kita memang saat ini memang secara revolusioner, setiap orang memang dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan situasi seperti ini, dengan tetap memperhatikan sebuah kualitas proses dan hasil. Tetapi memang di kami, kebetulan di universitas tempat saya bertugas, dalam hal ini adalah Universitas Esa Unggul, memang kita sudah menjalankan program pendidikan yang disebut hybrid learning, e-learning, sehingga sebenarnya pandemi yang seperti ini sebenarnya bukan langsung konstan
langsung revolusioner berubah total, tidak. Sehingga tidak mengalami suatu perubahan yang langsung dipaksakan dan tergopo-gopo. Nah, tetapi di sini memang memerlukan sebuah perjuangan yang lebih kuat lagi. Kenapa? Karena memang mahasiswa juga berbeda daya tahan, berbeda juga komitmen dan sebagainya. Sehingga kita memang sebagai pendidik harus lebih mendewaskan, membimbing, dan kalau kita bilang tanda petik kita opiak-opiak mahasiswa kita biar tetap semangat. Nah, daya tahan mahasiswa ini yang memang harus kita terus tumbuh kembangkan. Nah, so far gimana tuh Mbak kondisi para mahasiswanya ini? Sudah 1 tahun ya kita ada di tengah pandemi ya. Bagaimana semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini? Iya, mereka tetap semangat ya, walaupun memang kadang-kadang mereka merindukan sebuah tatap muka. Karena memang interaksi dengan dosen, dengan pendidik itu yang nggak bisa tergantikan gitu. Dan ada sebuah hal yang memang walaupun Zoom itu ada sebuah hal yang berbeda yang mereka rasakan. Mereka kangen akan hal itu, tetapi ya cukup mereka bisa imbangi dengan Zoom yang memang kita sering lakukan dengan mereka gitu kan. Yang sometimes mereka bisa menghubungi kita, meminta bimbingan dan sebagainya. Jadi memang mereka dilatih untuk bisa melihat sebuah keadaan, tetapi tetap memperhatikan sebuah proses dan akhirnya mereka punya target tercapai. Oke. Nah, kalau Mbak Ratnawati sendiri, sebenarnya apa sih Mbak yang membuat Mbak Ratnawati ini akhirnya tertarik untuk menjadi seorang pendidik begitu? Iya, karena memang passion saya dari kecil cita-citanya adalah menjadi guru. Sehingga, sehingga ini adalah sebuah panggilan hidup ya. Sehingga ketika berhadapan dengan mahasiswa, dengan dunia pendidikan, ya saya merasa saya bisa menikmati sebuah flow. Jadi benar-benar flow dan menikmati pekerjaan ini sekaligus juga sebagai sebuah panggilan dan amanah. Oke. Nah, kepuasan atau kesukaan apa yang Mbak Ratnawati capai ketika menghadapi para anak didiknya Mbak Ratnawati ini sebagai seorang akademisi? Ya, satu kepuasan saya, kebahagiaan saya adalah ketika mahasiswa itu bisa mencapai sebuah hal yang memang pembentukan pribadi mereka adalah mereka menikmati sebuah proses pembentukan diri yang memang bukan cuma soal pengetahuan, keterampilan, tetapi juga sebuah nilai, sebuah karakter yang memang menjadikan mereka itu tough, mereka bisa mengalami apa sesungguhnya belajar itu bukan sekedar sebuah nilai atau angka, tetapi bagaimana sebuah proses perjuangan mereka di dalam membentuk potensi dirinya menjadi sebuah aktualisasi diri. Jadi itu sebuah kebanggaan ketika mereka bisa mencapai sampai ke sana. Oke. Nah, dalam menghadapi peserta didik ini kan pasti macam-macam begitu ya, sifatnya, karakternya, seperti ada bermacam-macam lah ya karakter pasti yang pernah dihadapi oleh Mbak Ratnawati. Ini gimana caranya Mbak Ratnawati bisa tahan mental begitu menghadapi mahasiswa dengan berbagai macam karakter? Ya. Setiap mahasiswa kan punya keunikan, punya perbedaan. Jadi pendekatan kepada mereka pun harus kita sesuaikan dengan bagaimana karakteristik mereka. Dan kita para dosen terutama adalah orang dewasa yang memang tugasnya membimbing mereka menuju sebuah kemandirian dan kedewasaan. Jadi yang pertama kali adalah kita harus mengenal anak didik kita dulu. Dan kita harus bisa menempatkan diri kita itu sebagai sahabat buat mereka, sebagai juga seorang ibu, juga seorang pendidik. Sehingga mereka tidak, yang penting adalah bahwa mereka tidak merasakan sebuah ketertekanan dalam pembelajaran kita. Memiliki ikatan emosional yang baik dengan kita, dan mereka bisa enak dan nyaman untuk bicara apapun kesulitan mereka dengan kita. Dan memang diperlukan sebuah spiritualitas terhadap profesi sehingga kita bisa memang menganggap mereka adalah bukan cuma anak didik kita, tapi juga kita adalah ibu buat mereka yang adalah anak-anak kita sendiri. Pendekatannya begitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau Mbak Ratnawati bisa menilai diri sendiri nih, Mbak Ratnawati ini tipe pendidik yang seperti apa sih? Saya termasuk orang yang mungkin selama ini dikatakan tegas dalam pandangan kacamata anak-anak. Oke. Tapi mereka juga menganggap bahwa saya orang yang bisa mereka jadikan tempat di mana mereka bisa mendapatkan masukan, saran, dan bahkan ya menurut mereka enjoy. Walaupun memang
sometimes ketika mereka melakukan sesuatu yang kurang pas gitu, mereka juga merasa bahwa aduh ini harus saya perbaiki nih, kalau dengan Bu Ratna nggak bisa enteng-enteng saja. Oh, oke. Tapi kalau memang banyak mahasiswa yang bisa banyak dekat, berarti ini enak dong, termasuk dosen yang enak ya, yang apa ya, mahasiswa tuh nggak takut begitu, nggak segen untuk bertanya-tanya ataupun juga konsultasi sama Mbak Ratna. Nah, Mbak, tema kita di Hari Raya Imlek kali ini adalah untuk negeri kami berbakti dan juga peduli. Kalau menurut Mbak Ratnawati yang sudah bertahun-tahun menghadapi berbagai macam karakteristik mahasiswa begitu ya, ini sudah cukup baik nggak sih sikap ataupun juga rasa nasionalisme dari anak-anak muda zaman sekarang? Saya kira anak-anak sekarang justru punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Jadi mereka banyak peduli dengan banyak hal, mereka tergerak dalam misi sosial, dalam sebuah keorganisasian di mana sumbangsi mereka sebagai generasi muda itu memang dibutuhkan. Jadi mereka punya sikap proaktif yang sangat baik, tinggal bagaimana kita bisa memfasilitasi anak-anak ini sehingga mereka bisa masuk dalam sebuah seleksi diri menuju ke arah jalan yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Saya pikir yang perlu kita fasilitasi dengan mereka adalah bagaimana mereka bisa memandang segala sesuatu dengan lebih baik, sehingga tidak salah dalam memilih sebuah lingkungan yang mungkin bisa membuat mereka salah dalam melihat sesuatu. Mungkin sebenarnya itu saja, tapi nasionalisme mereka sebagai mahasiswa generasi muda saat ini saya bilang saya cukup acungkan jempol. Baiklah, terima kasih Mbak Ratnawati Susanto ya, SPDMM, seorang akademisi. Selamat merayakan Imlek, Mbak. Mudah-mudahan juga tahun ini lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Amin. Terima kasih Mbak Ratnawati, seorang akademisi pendengar yang hari ini merayakan Imlek ya, sudah bergabung di Lintas Jakarta Sore. Untuk Anda yang mungkin masih ingin bergabung bersama dengan kami, kira-kira apa sih harapan Anda di tahun baru ini? Boleh silakan. Anda bisa telepon ke 344-1499 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta di 0812-1234-912. Oh, the coconut trees be a swinging. Me on the beach with me and my friend. Listen to the egg in the air on new album. Listen, check it out. Watch me here. Cause we be the ones who be watching here because we got a new project here. Listen up, you know. Bermalam panjang di rumahmu, walaupun bukan malam minggu, membahas akan langkah kita yang tak pernah jelas arahnya. Kau terap aturan mainmu, tapi ku bilang tak setuju. Terserah kamu, oh kasih, ku tak mau mendengar lagi. Kau minta semua waktuku yang bukan hanya milikmu. Bukan hanya milikmu. Terserah apa maumu, ku tak sanggup untuk memenuhi. Kalau begitu maumu, kau cari saja penggantiku. What a mountain, man. Pass it over this way. Yeah, man, turn on the egg in the air on new cassette there, man. Yeah! Pass it over, man. Have you heard this new song? Play it, man. Check it out. Listen to this video. Love it. Sekali menghubungimu, aku harus hadir untuk kamu. Kau menuntut ini itu, You want this? You want that? kau kira
to learn what this life is about. Yeah. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan keputusan akhir terkait rancangan undang-undang atau RUU Pemilu akan diputuskan pada masa persidangan 4 tahun sidang 2020-2021 yang dimulai pada 7 Maret 2021 mendatang. Dia menyebut keputusan akhir ini akan ditentukan apakah RUU Pemilu masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021 untuk dikeluarkan atau tidak. Dasko menjelaskan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi perhatian semua pihak di parlemen sehingga penentuan prolegnas prioritas 2021 belum ditetapkan. Hal itu menurutnya disebabkan karena DPR masih menyerap aspirasi dan saling berkomunikasi antar partai politik. RUU Pemilu dalam daftar prolegnas prioritas 2021 belakangan ini menjadi perbincangan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah terkait waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dalam draft RUU Pemilu terakhir, penyelenggaraan pilkada akan dinormalisasi dari yang seharusnya digelar serentak dengan Pileg dan Pilpres pada tahun 2024. Terpikat aura yang indah memancar waktu, seolah tak ingin berjalan. Aku jatuh cinta. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Aku tak ingin dunia semenjak dirimu ada. Harta dan tahta sudah tak menarik lagi jadinya. Aku tak ingin dunia
sejak dirimu menyapa, ingin denganmu, mimpi-mimpi bisa menunggu aku. Terpikat aura yang indah memancar waktu, seolah tak ingin berjalan. Aku jatuh cinta. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Semesta menyambutmu sayang. Katakan selamat datang. Kini masa depanku di dekatan. Haru dalam tatapanmu terbang ke awan. Aku terpikat aura yang indah memancar waktu, seolah tak ingin berjalan. Aku jatuh cinta. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Baby girl, you look so fine. Wanna be the man gonna treat you right. Sejak pertama engkau hadir di hadapanku, jatuh cinta padamu. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Setiap kisah lembar jalin asmara
yang ada antara diriku dengan cinta, menjadi teman baikku, kemudikan bahagia, tak tahu pun tempat berlindung bersama air mata. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Di saat aku sendiri menunggu yang tak pasti, kau ada denganku, setia menemani, menunggu waktu terbaik untuk berjalan lagi, mencari yang pantas hadir dalam kereta ini. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Inspirasi. Kita masih ada di Lintas Jakarta Sore, pendengar di sini bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan Anda juga masih bisa menyaksikan siaran ini di radio visual RRI Net. Yang sedang merayakan Imlek, diucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik pastinya dari tahun-tahun sebelumnya, seperti harapan kita semuanya. Salah satu juga yang sedang merayakan Imlek juga hari ini adalah Helena Idol atau Helena Lim sekarang ya namanya ya. Halo Helena. Halo. Gongsi Faca. Biasanya gimana sih kalau ngucapin selamat Imlek tuh? Tunggu. Dikoreksi dulu. Kenapa? Kayaknya Helena Adrian sama Helena Lim lain deh, Kak. Oh gitu. Oke. Adrian. Helena Adriana maksudnya. Ini contekannya Helena salah Adrian. nih. Helena Adrian. Iya. Helena Adriana Eka Suci. Bener gak sih? Salah lagi. Salah lagi kayaknya. Oke. Bercanda. Helena, hari ini gimana perayaan Imlek di rumahnya Helena? Lebih sepi pastinya ya. Karena kan sekarang kan nggak bisa kumpul-kumpul bareng keluarga besar gitu kan. Jadi ya beda lah sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke. Terus gimana dong tetap merayakan Imleknya hari ini?
Harus tetap bersyukur pastinya masih bisa melewati Imlek tahun ini juga, yang pastinya juga terutama ngelihat ke orang tua ya, Mama juga selalu sehat sampai sekarang juga masih sehat terus di tengah pandemi kayak gini juga keluarga semuanya diberikan kesehatan itu yang rasa syukurnya sih. Gitu. Oke. Nah, Helena kalau di tengah pandemi ini pasti nyanyi-nyanyi kan berkurang ya. Acara-acara banyak yang dipospon. Kemudian akhirnya ada digital. Kira-kira gimana kesibukan Helena semasa pandemi ini? Kemarin sempat sih ada event virtual, tapi kan emang atmosfernya beda ya. Kita nyanyi off air kayak biasa gitu. Nah, di tengah pandemi ini selain nyanyi, ternyata nggak diduga juga kreativitas lebih muncul gitu. Akhirnya dari mulai yang nggak pernah masak-masak, sekarang turun ke dapur. Dan aku buka usaha bakmi gitu. Oke. Jadi ada hikmahnya ya, yang tadinya nggak pernah masak, terus sekarang jadi ke dapur, bahkan sekarang ini punya bisnis. Nah ini gimana jalannya bisnis yang sedang dilakukan oleh Helena? So far so good. Awalnya agak pesimis juga sih, maksudnya di tengah pandemi kayak begini, pastinya kan perekonomian juga lagi drop-dropnya gitu. Ternyata masih juga yang mungkin orang-orang yang bosen di rumah lama-lama nggak bisa jajan kemana-mana, akhirnya kan sekarang kan online kan, gitu. Nah kebetulan memang usaha makanan aku ini frozen, bakmi frozen, jadi mereka tuh nyetok di rumah gitu. Jadi itu sih bersyukur juga ternyata berjalan nih usaha aku gitu di tengah pandemi ini gitu. Oke, syukurnya jalan ya usahanya Helena ini. Bakmi apa namanya? Sorry. Bakmi Ode. Bakmi Ode, oke. Nah, Helen, ini di sore hari ini kan tema kita adalah seputar nasionalisme begitu ya. Kalau Helena sendiri melihat anak-anak muda kita, ini bagaimana rasa nasionalisme mereka sekarang ini? Kayaknya ya kalau menurut mata aku sendiri sih memang agak berkurang ya. Contohnya aja deh dari segi anakku deh ya. Gitu. Kayaknya kalau zaman aku sekolah tuh kan memang lagu-lagu Indonesia nasional ya udah diajarkan, udah ditanamkan dari sedini mungkin gitu. Sedangkan mereka rata-rata ya memang tidak mengenal lagu-lagu itu gitu. Bahkan Indonesia Raya gitu ya. Paling sesekali aja gitu. Kayaknya memang mudah-mudahan dari kitanya sendiri sih, kita orang tua itu harus dari diri sendiri. Kalau kita cuma nyalain orang kan susah ya kan, Kak. Betul. Akhirnya ya udah ngajarin ke si anak, ini loh deh lagu Indonesia Raya, ini loh ini lagu apa sih mah gitu ya rata-rata. Dia kok nggak pernah denger kayak gitu. Jadi ya memang dipupuknya harus dari kecil sih, harus dari keluarga kita sendiri dulu gitu, supaya generasi kita maupun generasi selanjutnya makin tinggi jiwa nasionalismenya gitu. Nah, selain tadi ya memperkenalkan lagu Indonesia Raya atau mungkin lagu-lagu daerah kepada anaknya Helena, kira-kira apa lagi cara yang dilakukan oleh Helen untuk menumbuhkan rasa nasionalisme khususnya buat anaknya Helena? Kalau nasionalisme itu sendiri kan sekarang kayak dia sekolah nasional ya, yang agamanya bermacam-macam gitu loh. Jadi bukan cuma satu agama aja. Nah dari situ juga mengajarkan si anak dari kecil ya toleransi tinggi antar umat beragama gitu. Buat aku itu penting sekali gitu. Jadi memang ada masanya misalnya temennya yang beragama Muslim harus sholat, ke masjid, yang beragama Kristen tahu harus ke gereja gitu. Jadi memang banyak hal yang dia pelajarin. Kenapa sih kok nggak sama-sama sih berdoanya, kok nggak sama-sama sih ininya gitu loh. Jadi itu yang akhirnya ya selama ini anakku kan baru umur 5 tahun ya. Jadi dia paham gitu kalau misalnya kalau makan nih harus berdoa dengan caranya masing-masing gitu. Kamu udah doa belum? Yang kayak gitu. Jadi dia juga saling ngingetin yang kayak gitu. Ya itu dari kecilnya sih. Ini anaknya 5 tahun, pasti tahun-tahun sebelumnya udah ngerasain vibes-nya perayaan Imlek itu beda ya tahun kemarin dan tahun ini suasananya beda banget. Ada pertanyaan ini nggak yang dilontarkan oleh anaknya Helena tahun ini kayak gimana? Kok angpaunya dikit mah? Oke, angpaunya dikit ya, karena nggak ngumpul keluarga besar ya. Biasanya ngumpul keluarga besar ya. Biasanya ngumpul keluarga besar. Jadi ya mungkin karena masih kecil ya, dilihat bukan saudaranya banyak yang datang gitu, kok angpaunya cuma sedikit nih gitu. Angpaunya dikit ya. Oke. Helena, kapan ngeluarin single lagi ngomong-ngomong?
Ngeluarin single, pengen sih. Tapi memang karena keterbatasan juga kan. Kayaknya tarik nafasnya tadi dalam banget ya. Itu dia tuh. Soalnya kan paling enak tuh kalau ngeluarin single tuh kita workshop dulu nih sama si pencipta atau sama teman-teman musisi kan. Itu lebih enak sebenarnya. Okay. Tapi memang karena situasi juga yang mengharuskan kita apa-apa serba virtual kan. Kita mau meeting aja pakai Zoom kayak gitu, WhatsApp, video call apa segala macam. Kayaknya kadang-kadang tuh moodnya nggak nyampe gitu loh. Tapi mudah-mudahan sih bisa terus menghasilkan karya lagi. Ini single terakhirnya Helena yang lagunya Badai bukan sih? Setelah Badai ada lagi. Oh, ada lagi setelah Kau itu yang ya. Ku Sayang. Oke. Nah, Helen, harapannya ke depan, ini kan kita lagi merayakan Imlek nih, khususnya untuk yang sedang merayakan di negara kita. Apa harapan dari Helena? Harapannya pastinya semua diberikan kesehatan di tengah pandemi seperti ini, diberikan kesehatan. Terus juga mudah-mudahan tahun ini dan tahun kedepannya semakin baik, supaya perekonomian juga semakin baik. Pokoknya sukses buat semuanya, semakin. Oke. Helena, boleh ucapin dong selamat Hari Raya Imlek, gimana sih biasanya ucapannya? Gongxi Fatai Xinian Kuailai, Sendi Jiankang Wan Sheri. Gongxi. Itu artinya apa? Sama semuanya itu, jadi Sendi Jiankang itu kita harus sehat. Kan Gongxi Fatai sendiri kan supaya semuanya makmur, semuanya bisa kaya raya. Ya intinya semua ucapan itu doanya ya makmur, kaya raya, sejahtera dan sehat. Oke. Helen, karena ini kan banyak sekali yang kangen sama suaranya Helena. Boleh dong nyanyi sedikit lagunya Helena? Lagu apa ya? Bukan Dia Aja deh. Itu lagu favorit gue soalnya. Oke. Kan dia bukanlah dia. Halo? Ya, lagi nyanyi, ternyata sinyalnya keputus. Ya udah Helena, thank you ya. Mudah-mudahan sukses terus untuk Helena, untuk karirnya di dunia tarik suara dan juga di bisnisnya. Tadi katanya lagi menjalankan bisnis kuliner bakmi frozen begitu ya. Demikian mendengar Helena Idol. Di beberapa tahun yang lalu mungkin Anda tahu ya, Helena ini adalah salah satu finalis Indonesian Idol untuk season yang pertama. Ada banyak hits juga yang sudah dilahirkan oleh Helena. Kita masih akan terus lanjut kebersamaan kita di Lintas Jakarta Sore bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Sorry banget tadi karena terputus sambungan kita bersama dengan Helena. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat, balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah.
menerima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Angkasa tanpa pesan, merengkuh semakin dalam, berselimut debu waktu ku menanti. Cemas, kau datang dengan sederhana, satu bintang di langit kelam, sinarmu rimba pesona, dan ku tahu telah tersesat. Ku kejar kamu, takkan bertepi, menggapaimu, takkan bersambung, sendiri membendung rasa ini. Sementara kau membeku, hayalku terbuai jauh, pelita kecilmu mengalir pelan, dan aku terbenam. Redup kilaumu tak mengarah, jadilah diriku selatan, namun tak kau sadari hingga kini. Dan nanti ku kejar kau, takkan bertepi, menggapaimu, takkan bersambung, sendiri membendung rasa ini. Sementara kamu membeku, hayalku terbuai jauh, pelita kecilmu mengalir pelan, dan aku terbenam. Angkasa tanpa pesan. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.
91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Inspirasi. Kita masih ada di Lintas Jakarta Sore, pendengar. Masih ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda ya. Sebelum kita lanjut tentang perayaan Imlek dan juga tentang nasionalisme dan juga bakti untuk negeri, pendengar, Anda akan terus saya ingatkan ya, nggak bosan-bosannya saya akan terus mengingatkan Anda untuk selalu ingat pesan ibu ya. Karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai perannya. Ingat pesan ibu sebagai pamungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, maka kita bisa saja kehilangan ibu kita ataupun juga orang yang sangat kita cintai. Maka ingat selalu pesan ibu 3M. Yang pertama adalah memakai masker seperti saya ya, kemudian juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian yang terakhir mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Karena kalau misalnya Anda lupa dengan pesan ibu yang 3M ini selain bisa membahayakan diri Anda sendiri, bisa juga membahayakan orang-orang di sekitar Anda. Makanya ingat selalu pesan ibu 3M, pendengar, dan juga terapkan dalam semua kesehatan Anda untuk Anda bisa melindungi diri Anda sendiri dan juga orang-orang di sekitar Anda. Pesan ini disampaikan kerjasama RRI dan BNPB Republik Indonesia. Berkaitan dengan perayaan Imlek, pendengar, informasi dari Kompas.com, TNI dan Polri mengerahkan 100 lebih personil untuk menjaga perayaan Tahun Baru Imlek 2572 di berbagai kelenteng di wihara di wilayah Kota Tangerang, Banten hari Jumat ini, tanggal 12 Februari ya. Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, yaitu Kompol Abdul Rahim, mengatakan TNI dan Polri dan juga Satpol PP Kota Tangerang ini mengerahkan 116 personil gabungan. Semua wihara dan kelenteng diamankan oleh masing-masing polsek di wilayahnya. Itu dikatakan oleh Pak Abdul ya, pendengar. Dan secara terpisah, Kabag Ops Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Ruslan, mengemukakan pihaknya hingga saat ini masih mengamankan sejumlah rumah ibadah dan dia